Ini tentang kisah 3 penampakan makhluk yang sama dengan orang yang berbeda, tempat dan waktu yang berbeda. Cerita ini dimulai dari tahun 1962. Jadi ada seorang remaja wanita namanya Maryam. Jadi waktu itu Maryam ini masih berumur 15 tahun. Di tahun-tahun segitu kan biasa orang umur segitu itu udah menikah. Jadi waktu itu Maryam sudah dilamar sama seseorang pria yang umurnya lumayan jauh dengan Maryam untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi Maryam ini kan punya neneknya itu tinggal berjarak beberapa gang dari rumahnya Maryam. Dalam mempersiapkan pernikahan, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan seperti gaun pengantin, perlengkapan hantaran, dan lain-lain. Jadi waktu itu Maryam sama ibunya pergilah ke rumah neneknya jalan kaki. Waktu itu jalan dari rumah Maryam ke rumah neneknya ini masih jalan tanah. Ketika di rumah neneknya mereka mempersiapkan gaun pernikahan untuk Maryam. Di zaman dulu itu banyak pengantin-pengantin yang gaun pernikahannya itu neneknya atau ibunya menjahit sendiri. Nah, di cerita Maryam ini neneknya lah yang menjahitkan gaun pengantin untuk Maryam. Karena keasikan mempersiapkan gaun pengantin dan benda-benda hantaran, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ibunya Maryam pun mengajak Maryam untuk pulang, tapi neneknya Maryam menahan mereka. Neneknya ini meminta Maryam dan ibunya untuk menginap saja di rumah neneknya. Tapi Maryam ini bersikeras untuk pulang karena dia merasa besok dia harus pergi sekolah menjahit. Di Maryam ini sekolah menjahit dan dia juga harus mempersiapkan beberapa persiapan pernikahan di rumahnya. Akhirnya ibunya Maryam ini ikutilah omongan Maryam untuk pulang malam itu juga. Kebetulan mereka pulangnya bertiga, satu lagi dengan abang angkatnya Maryam, namanya Murad. Jadi mereka berjalan kaki lah bertiga. Maryam dan ibunya di depan, sementara Murad ini di belakang. Ketika menuju ke rumahnya Maryam, mereka itu kan melewati ada jembatan kecil kan. Nah, Maryam ini melihat ada makhluk hitam sedang berjongkok di tengah jalan. Jadi Maryam ini bilang lah ke ibunya, "Bu, itu apa ya? Kok jongkok di tengah jalan? Manusia bukan?" kata Maryam kan. Tapi ibunya nggak ngeliat apa-apa. Terus ibunya bilang nggak ada apa-apa, kata ibunya kan. "Ya udahlah, jalan terus," kata ibunya kan. Dan terus abang angkatnya Maryam, si Murad ini juga bilang, "Ya udahlah, nggak usah macem-macem, ini udah malam, jalan aja lurus kita pulang, cepet sampai, cepet tidur, cepet istirahat," kata si Murad. Udah akhirnya mereka melanjutkanlah perjalanan. Nah, tiba-tiba sosok yang dilihat Maryam tadi jongkok di tengah jalan, tiba-tiba pindah jongkoknya ke pinggir, ke jembatan kecil yang deket rumah Maryam. Akhirnya Maryam bilang lagi ke ibunya, "Bu, sosok yang tadi pindah jongkoknya di jembatan itu," kata Maryam kan. Ibunya dan Murad melihat nggak ada apa-apa. Akhirnya ibunya dan Murad bilang lagi ke Maryam, "Cepetan aja jalan supaya kita cepet sampai rumah dan cepet istirahat," kata ibunya Maryam kan. Akhirnya mereka jalan lagi bertiga. Tiba-tiba si sosok itu balik lagi ke tengah jalan, tapi kali ini semakin dekat dengan posisi Maryam dan ibunya. Jadi makin maju ke sini. Nah, Maryam yang melihat itu bilang lagi ke ibunya. Nah, ibunya ya sama Murad ini udah nggak enak nih perasaan. Akhirnya mereka diam aja nggak ngejawab omongan Maryam. Mereka menambah kecepatan langkahnya. Terus ibunya juga menggandeng tangan Maryam untuk mempercepat perjalanan mereka. Ketika jarak mereka dengan rumahnya sudah beberapa puluh meter, ibunya Maryam ini tiba-tiba terpleset, jatuh, tuh terbaring gitu kan. Maryam menoleh ke belakang, ibunya itu kan tertinggal di belakang tuh gitu kan. Ketika Maryam menoleh ke belakang untuk menolong ibunya, tiba-tiba Maryam ini melihat sosok hitam itu berdiri tegak di atas kepala ibunya. Jadi sosok itu hitam, besar, tinggi, wajahnya nggak kelihatan. Maryam yang melihat itu otomatis ketakutan. Jadi dia ragu untuk menolong ibunya atau lari. Nah, ibunya yang menyadari itu, menyadari pandangan ketakutan Maryam, memberi isyarat kepada Maryam untuk lari, memanggil ayahnya di rumah untuk menyelamatkan ibunya. Akhirnya Maryam dan Murad berlarilah
Kerulang, Murad menggedor pintu depan, tapi nggak dibukain, nggak ada yang ngebukain. Kemungkinan ayahnya Maryam udah tidur. Akhirnya Maryam lari ke belakang, dia menggedor pintu belakang. Beberapa menit dia menggedor pintu belakang, ayahnya keluar membukakan pintu. Maryam ceritalah ke ayahnya apa yang terjadi dengan ibunya dan mereka. Ayahnya pun langsung mengambil lampu Petromax di dalam rumah gitu kan, keluar dan menolong ibunya Maryam. Ketika ayahnya menolong, ibunya Maryam ini masih posisi jatuh terbaring karena jalanan itu kebetulan tadi sore itu hujan, jadi jalanan itu memang sedikit becek. Akhirnya ayahnya Maryam membawa Petromak dan tongkat dari bambu kuning untuk membantu ibunya Maryam. Setelah ayahnya memapah ibunya pulang ke rumah, ayahnya memberi ibunya minum, menenangkan ibunya Maryam. Maryam dan Murad juga duduk di dekat ibunya. Mereka mengunci pintu. Mereka pun menceritakan dari awal Maryam melihat makhluk hitam itu. Ayahnya Maryam pun berkata, pantesan dari tadi selepas maghrib, ayahnya ini sudah mendengar suara-suara yang gak enak dari depan rumahnya mereka. Maryam, ibunya dan Murad ini kan memang pergi ke rumah neneknya dari siang. Sementara ayahnya Maryam ini kan bekerja. Pas pulang lepas maghrib, ayahnya ini mendengar suara-suara yang gak enak lewati depan rumah mereka, seperti suara-suara orang yang sedang membaca tahlilan, rame gitu suaranya, dan itu mondar-mandir di depan rumahnya mereka. Sementara begitu ayahnya mengintip ke balik jendela, nggak ada siapa-siapa yang melewati depan rumah mereka. Itu kan sangat sepi, nggak, rumah dari satu rumah ke rumah lain itu berjarak yang jauh banget, lumayan kayak beberapa puluh meter lah baru ada rumah lagi. Dan nggak mungkin orang tahlilan itu di tengah jalan mondar-mandir. Itulah akhirnya ayahnya menyarankan kepada Maryam, kalaupun untuk mempersiapkan pernikahannya itu sampai malam, lebih baik Maryam dan ibunya menginap saja di rumah neneknya. Lalu ini cerita kedua. Cerita kedua ini tahun 1972. Ini cerita yang dialami oleh anaknya Maryam. Ini kan sudah menikah. Akhirnya pas 63 Maryam ini punya anak. Anaknya ini 9 tahun. Anaknya Maryam ini namanya Yana. Jadi zaman dulu orang-orang ini kan mandinya di parit-parit di depan gang gitu kan. Nah, kebiasaan Yana dan ibunya serta keluarganya juga seperti itu. Kalau mandi itu di parit depan gang. Nah, waktu itu udah mau masuki maghrib, Yana ini baru pulang sekolah. Sekolahnya ini masuk siang. Waktu itu Yana masih SD. Sekolahnya ini masuk siang, jadi Yana pulangnya kan sore. Yang mereka asikkan main, akhirnya dia baru mandi itu selepas maghrib. Ketika Yana mandi di parit itu kan biasanya ada tangga dari kayu dibuat gitu kan untuk orang mandi. Nah, Yana tuh ngelihat di seberang parit itu juga ada tangga untuk orang di gang depan mandi. Ketika Yana mandi, Yana ngelihat ada sesosok hitam jongkok di tangga bagian depan. Yana pikir orang di gang depan lagi mandi. Ya udah, Yana pun mandi aja kayak biasa. Ketika Yana melihat lagi ke tangga itu, tiba-tiba sosok yang hitam jongkok itu pindah lagi ke bawah pohon menuju ke arahnya Yana. Jadi tangga itu kan tidak berhadapan langsung dengan tangga tempat Yana mandi, tapi agak ke samping lah. Kira-kira Yana itu mandi, terus tangga yang di depan itu kira-kira kayak 5 meter sebelah kirinya Yana. Ketika Yana melihat sosok hitam itu sudah pindah ke bawah pohon kelapa ke arah tangganya Yana, tapi mukanya tidak kelihatan, hitam karena malam kan. Yana juga cuma membawa pelita kecil. Akhirnya Yana pikir, oh mungkin itu orang lagi buang air. Di tahun-tahun segitu kan biasa orang buang air di bawah pohon gitu kan. Akhirnya Yana terusin mandi. Ketika Yana meneruskan mandi, tiba-tiba sosok itu maju lagi dan tetap jongkok, maju makin ke depan. Nah, disitulah Yana melihat kalau sosok wajahnya itu hitam, seluruh badannya juga hitam, besar, tinggi, menyeramkan dan gigi taring. Dia menyeringai melihat ke arah Yana. Yana yang ketakutan lari meninggalkan pelitanya dan alat-alat mandinya di tangga itu, lari ke rumahnya. Dia pun menggedor rumahnya bagian belakang, berteriak memanggil ibu dan ayahnya. Ibunya Yana ini keluarlah dari rumahnya, kan mereka tinggal di rumah neneknya Yana, yaitu orang tuanya Maryam. Akhirnya ibunya Yana ini keluar menemani Yana untuk mengambil pelita dan
peralatan mandi yang dia tinggalkan di tangga parit itu. Ketika ibunya keluar menemani Yana ke situ, sosok hitam itu udah nggak ada. Nah, akhirnya ibunya nanya lah ke Yana sesudah di rumah. Ibunya nanya apa yang Yana lihat gitu kan. Yana pun menceritakan detail tentang sosok yang Yana lihat. Ketika mendengar Yana cerita, ibunya ini atau Maryam ini baru ngeh. Ternyata kemungkinan besar sosok hitam yang Yana lihat ini adalah sosok hitam yang dia lihat beberapa tahun yang lalu ketika dia mempersiapkan pernikahannya. Akhirnya dari situlah ibunya Yana menasihati Yana untuk tidak mandi ketika mendekati maghrib. Kalau mandi sebaiknya awal atau tidak usah mandi sekalian, cuci muka dan sikat gigi saja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya semenjak itu Yana pun takut dan dia tidak pernah mandi maghrib lagi. Untuk yang cerita yang ketiga ini terjadinya agak jauh rentang waktunya dari cerita Yana. Kalau Yana tadi kan 1972. Nah, untuk cerita yang ketiga ini tahun 2000-an. Nah, di tahun 2000-an ini Yana udah punya anak, udah besar gitu kan. Anaknya juga udah besar. Yana juga pindah ke rumah lain, tapi ibunya Yana tetap tinggal di rumah neneknya Yana. Nah, waktu itu mereka punya kerabat lah, kayak keluarga jauh gitu kan, laki-laki sering main ke rumah mereka. Jadi namanya tuh Adi. Jadi si Adi ini sering bantuin mereka kalau mereka misalnya butuh bantuan apa, minta cariin apa. Nah, biasanya Adi ini bantuin keluarganya Yana dan Maryam untuk mencarikan barang yang mereka inginkan. Jadi waktu itu hari Kamis, Adi ini mainlah ke rumah ibunya Yana. Di situ ibunya Yana itu minta tolong Adi untuk mencarikan tukang bangunan untuk merenovasi rumah lah gitu kan. Akhirnya Adi ini bertanya lah pengennya tukang itu kayak apa, terus yang mau dibenerin apa aja, yang mau direnovasi, segala pembayaran, upah dan lain-lain. Karena keasikan ngobrol, akhirnya memasuki waktu maghrib. Nah, ketika maghrib ya udah ibunya Yana alias Nek Maryam ini tadi untuk makan dulu lah di rumah baru pulang gitu kan. Akhirnya mereka makan lah di dapur. Makan di dapur, habis makan Adi pamit pulang. Jadi turunnya itu dari pintu dapur. Ketika turun dari pintu dapur melewati depan, Adi itu melihat ada orang jongkok di bawah pohon mangga depan rumah neneknya Yana. Jadi neneknya Yana ini rumahnya di depannya ada pohon mangga, rimbun, lumayan rimbun dah, gede gitu pohonnya. Si Adi ini ngelihat ada orang jongkok. Adi pikir oh mungkin ini saudaranya Yana yang lain lah, kan di deket-deket rumah neneknya Yana ini banyak rumah-rumah saudaranya. Jadi dipikir oh mungkin saudaranya lagi jongkok di situ. Jadi si Adi ini negur lah kayak ngapain lu di situ gitu kan. Tapi si sosok ini cuma diem aja, nggak ngeliatin Adi juga. Akhirnya udah Adi pulang. Adi juga nggak kepikiran kalau sosok ini bukan manusia gitu loh. Besoknya hari Jumat, Adi datang lagi. Waktu itu Adi ini datang sebelum sholat Jumat. Datanglah ke situ. Jadi sebelum sholat Jumat, Adi ini datang ngomongin kalau dia udah dapet tukangnya, tapi minta upahnya segini, nanti persiapan bahan dan segala macamnya. Ngomonglah sama Nek Maryam. Ketika mereka selesai ngomong, Adi ini kan mau sholat Jumat, mau pergi. Pulanglah Adi, lewat pintu belakang lagi gitu kan. Ketika melewati pohon mangga itu, Adi itu ngelihat ada sosok hitam lagi jongkok di bawah pohon mangga itu. Karena penasaran, Adi ini kan mikir kok dari tadi malam ada sosok ini terus, siapa sih yang suka jongkok di bawah pohon mangga gitu kan, apalagi ini siang-siang. Ketika Adi mendekati, semakin dekat sosok hitam ini nih membelakangi Adi. Jadi Adi tuh maju, semakin maju. Ketika mendekat, Adi itu baru ngeliat ternyata sosok itu tuh besar, tinggi, rambutnya panjang, hitam, semuanya hitam, kulitnya sampai ke tangan-tangan dan kakinya tuh hitam kayak hangus gitu. Adi yang ngelihat itu langsung yakin kalau itu bukan manusia tanpa harus melihat wajah si sosok itu. Akhirnya Adi berlari pulang, dia nggak ngomong apa-apa. Dia pulang berlari secepatnya. Keesokan harinya barulah Adi cerita apa yang dia lihat ke Nek Maryam dan ke Yana. Nek Maryam dan Yana ini
Akhirnya menceritakan juga cerita mereka ke Adi. Ternyata sosok yang mereka lihat bertiga itu sosok yang sama. Tapi sampai sekarang mereka itu tidak tahu itu tuh sosok apa, dari mana, dan sosok itu mau apa. Karena setelah ditanya ke keluarga yang lain, nggak ada yang pernah ngelihat sosok itu. Cuma mereka bertiga. Dan rentang waktunya juga lama. Nggak tahu ini sosok apa, dan mereka juga tidak berniat untuk mencari tahu ini sosok apa, karena membayangkannya saja mereka ini udah ngeri, udah serem gitu. Akhirnya cerita ini pun mereka pendam lah, sampailah mereka bercerita sekarang. Sampai sekarang pun mereka tidak tahu itu sosok apa. Mungkin saja itu sosok penunggu atau sosok apa, kita juga nggak tahu. Begitulah 3 cerita makhluk yang sama dilihat oleh orang yang berbeda. Baiklah, untuk kawan, kami bercerita.